Foto produk pakai HP bisa? Yuk kita coba. Hai, assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas foto produk dengan menggunakan alat yang terbilang seadanya. Kameranya pakai kamera HP. Terus lightingnya nanti kita lihat ya seperti apa dengan kondisi yang budget friendly. Kenapa kita bahas foto produk? Karena toko online ini sekarang makin banyak ya. Toko online makin banyak. Terus di saat kondisi dimana kita harus berada di rumah karena pandemi corona, toko online itu nggak ngaruh, tetap jalan gitu. Kenapa? Karena dia nggak perlu ketemu dengan pembelinya, terus pembelinya nggak harus keluar rumah gitu kan, tetap jadi bisa beroperasi seperti biasa gitu. Yang jadi andalan mereka adalah foto produk. Kenapa? Karena kita kan nggak bisa ke tokonya langsung. Toko online itu kan kita harus lihat produknya nih. Lihatnya dari mana? Ya dari foto produk gitu kan. Makanya itu menurut saya menarik. Kenapa foto produk itu jadi andalannya toko online? Karena saya sedikit baca-baca dulu ya sebelum bikin video ini. Di beberapa sumber yang saya baca, di situ tulis kalau menurut penelitian ternyata manusia itu adalah makhluk visual. Jadi kita memproses informasi itu kebanyakan berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi sebuah studi bahkan mengatakan bahwa 80% orang itu ingat apa yang mereka lihat dan 20% sisanya itu apa yang mereka baca. Jadi 80% dari manusia itu ingat apa yang mereka lihat dan 20% sisanya ingat apa yang mereka baca. Kita lanjut ya. Ada penelitian lain, ini dari Vicens. Mereka survei lebih dari 1000 responden. Nah, responden mereka itu kebetulan adalah generasi Z atau kalau kaum milenial sekarang, anak-anak muda zaman sekarang ya. Dan respondennya berasal dari US dan UK. Hampir setengah dari jumlah responden tersebut itu mengaku kalau mereka belanja online lebih dari sekali seminggu. Dan 80% dari responden itu mengatakan kalau tampilan website atau foto-foto produk di websitenya toko online itu pengaruh terhadap keputusan mereka untuk membeli. Ada penelitian lain dari Shopify ya. Shopify ini juga membuat sebuah survei di mana tentang preferensi konsumen online. Nah, konsumen online atau pembeli toko online ini preferensinya atau kecenderungannya sukanya seperti apa? Setelah disurvei ternyata 0,52%, cuma 0,52% tuh, kurang dari 1% ingin melihat satu saja foto produk. Tetapi 33,16% dari respondennya lebih suka melihat beberapa foto produk. Jadi misalnya kita mau beli handphone nih atau mau beli sepatu. Nah, 33% dari responden di Shopify tadi itu lebih suka kalau fotonya lebih dari satu untuk satu produk itu. Dan sekitar 60% dari responden tadi itu lebih suka kalau foto produknya memungkinkan untuk dilihat dari berbagai sudut 360 derajat. Misalnya kayak ini produknya handphone. Nah, dia tuh 60% responden itu suka kalau ngelihat itu dari bisa kelihatan dari atasnya, dari depan, dari belakang, dari bawah gitu, dari samping gitu ya, harus kelihatan semua gitu supaya bisa menentukan kalau ini cocok dibeli atau enggak nih gitu ya kan. Kita lanjut lagi nih. Ada survei lain lagi dari Weebly. Nah, di sini hasil surveinya Weebly, waktu itu surveinya tentang seberapa penting foto produk terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Nah, hasilnya ternyata seperti ini. 75% responden dari Weebly tadi mengatakan kalau foto produk itu sangat berpengaruh terhadap keputusan untuk membeli. 75%. Nah, dan menurut survei Weebly lagi, konten visual itu 40 kali lebih mungkin dibagikan di sosial media ketimbang konten bentuk lain. Nah, makanya sekarang kenapa di Instagram, di mana itu adalah platform atau sosial media untuk berbagi konten visual, foto, video. Makanya sekarang banyak toko online yang promosi di situ, ya kan? Karena ternyata konten visual itu 40 kali lebih mungkin dibagikan di sosial media ketimbang konten bentuk lain. Jadi kalau kamu mau jualan terus kamu punya produk, nah kalau produk kamu mau viral, ya
ya foto produknya yang harus berkualitas, itu kuncinya. Bahkan menurut CEO Pinterest namanya Ben Silbermann, dia berkata, "The future of search will be about pictures rather than keywords." Jadi menurut dia di masa depan pencarian itu akan lebih berkutat tentang gambar ketimbang kata kunci. Itu menurut dia, karena Pinterest juga platform sosial media yang berupa konten visual ya kan. Di Pinterest juga gambar-gambar kan, seperti itu. Nah, kira-kira menurut kamu sampai di sini penting nggak foto produk untuk toko online? Kalau penting, yuk kita belajar cara fotonya. Dan sebelum saya mulai untuk membagikan tips atau trik untuk foto produk ini, tips dan trik yang saya bagikan di sini adalah sedikit yang saya tahu ya. Bukan berarti ini yang paling benar atau yang paling bisa diandalin gitu, atau paling bisa diikutin. Bisa jadi ini hanya menurut saya saja. Ini sedikit yang saya sharing, sedikit yang saya tahu. Jadi nggak terpatok kalau ini yang paling benar gitu ya. Jadi boleh diikutin, boleh enggak, silakan aja gitu ya. Bisa dicari sumber yang lain yang mungkin juga bisa menarik gitu. Oke, kita sekarang akan coba tutorialnya ya. Yang pertama kita butuhkan adalah ini HP. Kita pakai kamera HP. Yang kedua adalah ini namanya photo box. Ini saya buat sendiri. Kalau teman-teman mau beli juga ada yang udah jadi ya, dan lebih bagus. Ini saya buat sendiri seadanya ya, dari kardus bekas. Terus saya potong sebelah kanan dan kirinya ya kan. Saya potong, terus di sini saya kasih kertas yang biasanya buat bikin layangan tuh, kertas minyak, orang bilang ini kertas minyak warna putih, jangan ngomongin warna ya, warnanya putih. Kanan kiri saya kasih. Terus bagian dalamnya sini ini saya kasih karton warna putih. Kenapa warna putih? Karena kita ingin produknya yang menonjol, bukan backgroundnya. Jadi yang kita mau jual adalah produknya kan, bukan backgroundnya. Jadi kalau bisa usahakan backgroundnya tidak terlalu mengganggu gitu, tidak mengganggu perhatian gitu ya. Jadi kita fokusnya ke produknya, bukan ke backgroundnya yang lain-lain. Jadi ini kita kasih warna putih, terus saya bikin seperti ini ya. Jadi dia dibikin sedikit melengkung begitu supaya kelihatan seamless. Jadi nggak kayak ada sambungan gitu di sini ya. Jangan memang ada sambungan, bikin seamless. Selain itu yang kita butuhkan ada lighting, lampu. Nah, kalau di sini saya pakai lampu meja belajar nih, saya taruh sebelah sini. Jadi dia nyorot ke sini. Sebenarnya harusnya ada dua ya, kanan dan kiri. Cuma kebetulan adanya cuma satu. Dan kebetulan saya di sini sudah pakai lampu besar juga, jadi dia bisa sedikit kena gitu ya. Tapi mungkin nanti kan akan ada sedikit shadow. Kalau bisa teman-teman kalau mau benar-benar tanpa shadow, tanpa ada bayangan di produknya, bisa kasih 3 lampu dari atas, dari samping kiri, dari samping kanan tuh bisa dikasih lampu semua. Dan kalau bisa lampunya yang terang, yang gede. Ini saya pakai lampu yang agak kecil ya, jadi nggak terlalu terang. Cuma nanti kita coba aja ya seperti apa nanti hasilnya. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah produknya ya. Ini kebetulan saya kemarin habis beli ini sepatu ya, sepatu lokal Brodo. Ya gara-gara foto produknya bagus sepatunya. Walaupun sepatu ini sebenarnya PO ya, sepatunya nggak ready gitu, nggak ada di toko. Jadi kita order duluan gitu baru. Cuma karena foto produknya bagus, jadi saya lapar mata gitu kan. Kita coba ya. Karena ini tempatnya kecil ya, produknya agak besar, jadi kita nggak bisa full dapat. Cuma pertama kali kita coba foto dengan mode auto dulu. Hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, kenapa pakai mode auto dulu? Karena di kamera HP sekarang mode auto itu udah cukup bagus ya. Kecuali kamu pengen lebih diatur lagi settingannya, bisa pakai mode manual. Cuma ini mode auto tanpa diedit udah lumayan bagus. Karena fotografi itu yang penting adalah cahayanya. Kalau cahayanya udah bagus, cukup, kamera HP juga bagus hasil. Dan fotografi itu adalah tentang cahaya. Foto itu cahaya, grafi itu melukis. Jadi melukis dengan cahaya. Jadi kalau cahayanya nggak ada ya bukan fotografi namanya. Dan berikutnya kita coba foto yang lain ya.
kita jepret itu, tips yang kedua, usahakan warnanya itu tidak berbeda dari produk aslinya. Jadi misalnya kita jepret begini ya, warna merahnya itu tidak berbeda dengan produk aslinya. Ini contohnya kita jepret seperti ini ya. Produk aslinya warna merah seperti itu, aslinya juga sama seperti itu. Kenapa? Karena dari survei Weebly 22% pengembalian produk atau return produk pembelanjaan online itu karena produknya kelihatan gak sesuai dari aslinya gitu. Jadi di foto bagus seperti itu, warnanya ternyata pas dikirim aslinya nggak seperti itu. Jadi usahakan saat motret fotonya itu sesuai produk aslinya. Tips yang berikutnya adalah saat kita mau foto produk, HP itu kan biasanya kamera itu di atas bagian sini ya. Nah, coba fotonya nggak gini, tapi coba kita balik begini. Nah, kita balik begini, kesannya si objek itu jadi lebih megah gitu, lebih megah. Karena kita ambilnya dari low angle kalau begini ya. Kita coba nih, kita ambil. Oke. Yang berikutnya adalah kita coba jepret dari berbagai angle gitu ya. Tadi sudah dari depan nih, sudah dari depan. Sekarang kita coba lagi dari samping. Jadi bisa kitanya yang foto nyamping atau produknya kita bikin nyamping seperti ini. Kebetulan karena produknya besar dan foto box saya agak kecil ya, jadi kanan kirinya akan kelihatan nih. Oke. Terus dari berbagai sudut, dari samping sudah, dari bawahnya. Oke. Dari belakangnya, dari depan, dari atas. Tips berikutnya, usahakan saat kalian menjepret, sisakan ruang atau negative space di kanan, kiri, atas, bawah dari produknya. Jadi sehingga kalian nanti saat kalian di editing mau merubah aspek rasionya jadi 16:9, jadi 1:1, itu masih ada ruang untuk nge-crop gitu ya. Berikutnya adalah saat kamu melihat sebuah produk, kamu coba lihat bagian apa yang menonjol atau fitur apa yang menonjol dari produk itu dan coba di foto lebih detail. Misalnya kalau di sepatu ini yang saya suka adalah bagian sol depan nih, bagian tone-nya saya suka nih. Jadi bisa saya ambil bagian tone-nya saja seperti ini, detail tone-nya. Terus saya juga suka bagian stitching ini ya, bagian stitching ini saya suka. Kita bisa ambil bagian stitching dan lace-nya. Ini detail. Terus ada lagi yang saya suka yang unik itu bagian ini di bagian tongue-nya, bagian lidahnya ini ada semacam logo nih. Nah, ini saya suka, ini bisa ambil seperti ini. Terus bagian side ini, bagian sampingnya saya suka juga, bisa ambil seperti ini. Dan yang terakhir yang saya suka itu bagian belakang nih. Ini detail yang penting, kita bisa ambil gini. Oke. Nah, tips yang terakhir mungkin ya, kalau kamu mau ngambil sesuatu yang kecil dan di bagian bawah kameranya ini kan, kamera HP ini di atas nih kameranya, bagian kameranya kita balik aja begini. Nah, dibalik begini saat kita foto itu kesannya jadi low angle. Low angle itu bikin objek itu kelihatan lebih besar, kelihatan lebih megah gitu. Jadi itu aja tips-tips dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kamu untuk mulai coba-coba foto produk. Dan kalau kamu suka video seperti ini, kamu bisa like, dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau disaranin untuk video berikutnya bisa juga tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin lihat video-video lagi seperti ini, kamu bisa subscribe dan klik bell supaya kamu bisa lihat konten-konten saya berikutnya. Itu aja, sekian dari saya. Bye.